Episode 195, Pembalasan. Mika menatap mereka dengan berani. Kali ini dia benar-benar tidak ingin kalah lagi seperti sebelumnya. Dia mengingat perkataan suaminya semalam saat mereka berbincang di dalam kamar mereka di kediaman alias rumah besar Flak. Jangan membiarkan orang lain bertindak semena-mena atas dirimu. Tubuhmu milikmu. Mau bagaimanapun keadaannya, itu adalah milikmu. Kamu boleh insecure dengan orang lain, tetapi jadikan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik dengan apa yang sudah Tuhan berikan padamu. Ingat, kamu itu berharga dan kamu semakin berharga karena ada kami keluarga yang mendukungmu di sini. Kata-kata dukungan dari Aiden terngiang di kepala Mika. Itu benar-benar membuatnya bangkit dan membuatnya lebih percaya diri. Aiden benar, aku ini berharga, tak ada yang bisa menghina diriku atas apa yang Tuhan berikan padaku. Ucap Mika menyemangati dirinya sendiri. Iya kan Mika, kamu kemarin pinjam uang Flora? Ucap Bianca lagi sambil memelototi Mika. Uang? Kapan? Aku saja tidak masuk kampus selama beberapa hari. Kapan kita bertemu? Dan untuk apa kau meminjam uang Flora? Jangan mengada-ngada Bianca. Apa kau masih belum bangun dari tidurmu yang nyenyak itu, Home? Balas Mika dengan nada ketus. Dia sebisa mungkin memberanikan diri meski tangannya menggenggam erat kemeja Aiden dan Prey itu tahu. Awal yang bagus Mika, ucap Aiden dalam hati. Bukankah kamu minjam uangku beberapa hari lalu? Ucap Bianca gugup. Loh Bian, kamu bilang tadi aku meminjam uang Flora. Sekarang minjam uang kamu. Uang yang mana Bian? Atau uang yang kalian ambil dari dompetku waktu itu? Ucap Mika sambil menatap mereka dengan berani. Uang? Udah masuk nanti aja deh. Ucap Bianca panik saat Mika mulai berani mendesaknya seperti yang sering dilakukan pada gadis itu. Loh kenapa Bi? Tanya Mika lagi. Cak, kamu jangan so manis deh Mika, aku tahu kamu itu cuma perempuan gak beres yang rela sedot lemak biar bisa cantik, iya kan? Buktinya baru beberapa hari kami gak masuk, badan kamu udah kurus begitu. Jangan-jangan kamu sudah menjual tubuhmu? Ejek Bianca berusaha mencari perhatian Aiden agar pria itu marah pada Mika. Aiden mengeraskan rahangnya saat mendengar perkataan sarkas Bianca tentang istrinya. Ingin dia berbicara tetapi tiba-tiba istrinya beraksi. Bianca, kau sangat memperhatikan tubuhku ya? Apa kau iri dengan kecantikanku? Atau ingin kutunjukkan dokter bedah plastik yang terbaik agar hidung dan matamu tidak miring? Sindir Mika membuat keempat anak gadis itu kesal bukan main. Cak, kau ini bodoh atau bagaimana Bianca? Seseorang yang melakukan sedot lemak dan operasi plastik tak bisa langsung sembuh total dalam beberapa hari, butuh waktu pemulihan sampai 3 bulan. Di mana otakmu? Bukankah kau paling hebat dalam hal ini, ha? Balas Mika dengan berani, tetapi Aiden tahu kalau Mika sudah ketakutan, terbukti dengan tangan Mika yang mencengkram kuat ke meja belakang Aiden. Kamu bisa, kamu pasti bisa, batin Aiden. Jangan mengada-ngada Mika. Kamu memang gak punya sopan santun, apalagi ada Tuan Aiden. Sergap Flora. Sopan santun? Apa itu sejenis makanan ringan kah? Karena aku tak melihatnya di diri kalian. Ucap Mika. Sial, kenapa dia jadi seberani ini? Ini pasti karena ada Tuan Aiden di belakangnya. Cak, apa hubungan mereka? Kenapa mereka terlihat dekat? Tidak boleh begini. Aku harus menjaga imageku di depan Tuan Aiden, batin Bianca. Cak, kau memang perlu belajar Mika. Inilah perbedaan antara anak yang dididik orang tua dengan anak pembawa sial, sindir Bianca. Mika mengepalkan tangannya. Plak. Mika menampar wajah Bianca dengan keras membuat gadis itu sedikit terhuyung ke belakang. Apa yang kau lakukan Mika? Bentak Pera mencoba mendekati Mika dan menarik rambutnya. Sedikit saja kau menyentuh seujung rambut pun dari dirinya, maka nantikan apa yang akan terjadi pada perusahaan ayahmu Nona Pera Sanjaya, ucap Aiden dengan suara tegas dan dingin. Gelek, mereka semua menelan salivanya dengan kuat, menakutkan kata itu yang muncul dalam pikiran mereka. Lain kali kami akan membalasmu Mika, ketus Pera dengan wajah kesal. Ayo pergi, ajak Flora. Loh, bukannya kalian mau bicara tadi? Ucap Aiden. Nah nanti saja Tuan, sudah jam pelajaran, kami pergi dulu, ayo Bi, ucap Kay temannya Bianca. Mereka berempat langsung lari dan pergi dari hadapan Aiden dan Mika saat gadis itu mulai berani menyerang mereka. Sialan lo Mika, lihat aja gue bakal buat perhitungan sama lo. Geram Bianca yang merasa dipermalukan oleh Mika di depan Aiden, si pria tampan yang sangat terkenal di kalangan pebisnis dan tentunya menjadi incaran para wanita seperti Bianca yang gila popularitas. By the way, kok sejelek itu bisa kurus secepat itu? Ucap Kay. Terserah mau kurus kek, mau gendut, pokoknya kita harus cari celah untuk bisa membalas si jalang itu. Mana dia mempermalukan kita di depan Tuan Aiden lagi? Ketus Bianca. Yaudah kita balas nanti, kita ikutin dia. Ucap Flora sambil tersenyum.
Sementara itu, tampak Mika terdiam kaku setelah Bianca dan temannya pergi. "Kamu baik-baik saja?" tanya Aiden. "Mika, hei," panggil Aiden. "Ah, aku bisa melawan mereka?" ucap Mika sambil menatap Aiden dengan mata berkaca-kaca. Aiden tersenyum, dia juga sempat terkejut saat melihat Mika bisa dengan begitu berani mempermalukan keempat perempuan itu. "Bagus, aku bangga padamu, kau hebat," ucap Aiden. "Terima kasih," balas Mika. Pelajaran pun berlangsung, tampak Mika dengan serius mengikuti setiap kelas yang dia masuki hari ini. Aiden menunggu di luar kelas Mika sambil mengecek laporan perusahaannya, sekaligus mengamati situasi di kampus tempat istrinya kuliah. Para mahasiswa terkejut bukan main saat melihat perubahan besar pada diri Mika, bahkan sampai ada yang tak mengenali dan berpikir kalau dia adalah mahasiswa pindahan. Kehadiran Aiden juga tak kalah mencengangkan dengan perubahan besar pada Mika yang selalu diajak sebagai si kerbau gendut, bahkan tak ada yang mau berteman dengannya. Bukan tanpa alasan, jika Bianca dan teman-temannya melihat siapapun berteman dengan Mika, maka saat itu juga mereka ikut dibully. Jadi daripada cari masalah, mereka memilih menghindar dari Mika. Saat pelajaran berlangsung, Mika permisi keluar. Dia tidak memperhatikan Aiden yang duduk dengan fokus di depan kelasnya sambil memainkan ponselnya. Begitu juga dengan Aiden, dia terlalu fokus hingga tidak melihat istrinya keluar. Mika berjalan menuju toilet wanita yang harus melewati lapangan, sebab toilet wanita di lorong gedung itu sedang dalam masa perbaikan. Mika berjalan dengan santai, tiba-tiba dia merasa ada yang mengikutinya. Mika tetap tenang dan berjalan pelan. Sisi kiri dan kanan ada 2 orang, batin Mika. Biur, tap-tap. Mika menghindari siraman air comberan yang dibawa oleh Flora dan Vera, dengan Bianca dan Kay di sisi mereka yang juga memegang tepung di dalam ember. Pekik mereka berempat saat air comberan dan tepung itu malah mengenai diri mereka masing-masing. Jika dilihat, mereka tampak seperti saling serang menyiram air dan tepung. "Bip, Mika terkekeh geli. "Sialan kau kerbau," teriak Bianca marah karena dirinya kini bau comberan dan berlumuran dengan tepung. "Kemari kau," teriak Flora sambil mengambil tempat sampah dan mencoba memukul Mika dengan benda itu. Prak, bruk. Mika dengan cepat mengambil tempat sampah itu dan memukulnya ke kepala Flora, tepat seperti yang mereka lakukan dulu pada Mika. "Kau ingat tidak apa yang kau lakukan padaku dengan tempat sampah ini?" ucap Mika menatap mereka dengan tatapan kebencian dan kemarahan. Prak, Mika memasukkan kantong sampah itu ke kepala Flora dan menendangnya persis seperti yang dilakukan Flora padanya dulu. Teriak Flora. "Sialan," teriak Vera dan Kay mencoba menarik rambut Mika seperti yang mereka lakukan saat membuli Mika. Namun keadaan berbalik, Mika malah menjambak rambut Vera dan Kay dan menariknya dengan kuat hingga menyebabkan rambut mereka rontok dan kulit kepala mereka berdarah. "Persis seperti yang kalian lakukan padaku. Bahkan sampai rambutku botak waktu itu," ucap Mika dengan tatapan kemarahan. Bruk, Mika membenturkan kepala mereka berdua hingga mereka meringis kesakitan dan ada benjolan di kening mereka. "Masih ingat dengan benjolanku dulu?" ucap Mika sambil memelintir tangan mereka berdua. Bruk, Mika berjalan mendekati Bianca. Dia menatap Bianca dengan tatapan menyeringai. Dia mengeluarkan pulpen dari dalam kantong roknya. Klik-klak, klik-klak. "Ingat dengan suara ini, Bianca," ucap Mika yang sudah mencengkram leher Bianca dengan keras. Dia mengarahkan pulpen itu ke mata Bianca. "Apa yang mau kau lakukan?" Jangan," teriak Bianca histeris saat pulpen itu semakin mendekat ke matanya. Kau sudah mengambil mata kiriku, Bianca. Kau tak lihat warnanya ini. Ini semua akibat perbuatanmu. Aku buta, Bianca," teriak Mika marah. "Kau tahu, aku membutuhkan mataku untuk pertandingan panah nasional, tetapi kau merusak semua mimpiku," teriak Mika. "Lihat mataku, Bianca. Lihat, kau merusaknya. Kau memasukkan air keras ke dalam obat mataku. Kau merusak mataku, Bianca," geram Mika dengan kemarahan yang sudah berkobar-kobar. Aiden yang sedari tadi memperhatikan mereka begitu terkejut akan kenyataan mata merah Mika yang ternyata hasil kejahatan Bianca. "Aku akan merusak cita-citamu juga, Bianca," bisik Mika sambil mengangkat tinggi-tinggi tangannya dan, "Mika jangan," teriak Aiden menghentikan Mika. "Aku akan melakukannya." Serak, tanganku, teriak Bianca saat melihat tangan kanannya tertusuk pulpen tepat di bagian telapak tangannya. Bianca adalah seorang pelukis, tanpa tangannya dia tidak akan bisa melukis dengan baik. Bruk, Mika melemparkan Bianca ke atas lantai lapangan. Itu yang kurasakan saat kalian menghinaku. Kalian menghina hidupku? Hiksik, apa serendah itu aku di hadapan kalian? Siapa kalian berhak menilai hidupku, teriak Mika menangis. Para mahasiswa dan dosen ternyata menyaksikan semua kejadian itu. Mika menatap mereka semua dengan mata yang berkaca-kaca. "Apa karena aku orang miskin kalian bisa semena-mena padaku?
Apa karena aku tak punya orang tua atau karena tubuh, ha? Teriak Mika menatap semua orang di sana. Kenapa tak ada satupun yang menolongku saat aku dibully? Teriak Mika sambil menangis terseduh-seduh. Tak ada yang menjawab, semuanya diam. Mereka semua tahu kalau Mika disiksa tetapi tak ada yang berani melawan. Mika, panggil Aiden. Semua orang menoleh pada pria itu. Aiden, lirik Mika. Aiden berjalan menuju Mika sambil merentangkan kedua tangannya. Mika berlari dan menghampiri suaminya dan memeluk pria itu dengan erat sambil menangis terseduh-seduh. Kau hebat sayang, ucap Aiden sambil memeluk istrinya. Aiden menatap mereka semua. Dengarkan aku, wahai manusia tanpa aturan dan tanpa hati nurani, teriak Aiden. Dan terutama kalian berempat, bersiaplah menanggung kehancuran keluarga kalian, dan untuk semua yang berada di universitas ini saat ini juga karir masa depan kalian hancur, teriak Aiden. Vera dan Kay, akibat ulah kalian aku sudah menarik investasiku di perusahaan keluarga kalian, bahkan saham milik Gamiel Park juga telah dicabut dari perusahaan kalian, ucap Aiden yang membuat mata mereka terbelalak. Untuk Flora, aku harap kau bisa bertahan hidup luntang-lantang di jalanan karena ayahmu ditangkap atas kasus prostitusi, teriak Aiden yang membuat Flora menangis histeris. Dan kau Bianca, nikmatilah hidupmu di penjara, teriak Aiden. Penjara? Semua berguncing, apa maksud Aiden? Bianca sendiri sudah bergetar ketakutan. Silakan lihat sosial media kalian, teriak Aiden. Semua melakukan yang dipinta Aiden. Betapa terkejutnya mereka saat melihat berita tentang penjualan organ manusia di mana salah satu penjahatnya adalah Bianca yang menjadi salah satu dalang di balik hilangnya puluhan anak di kota Jakarta. Ah, sialan kau Mika, teriak Bianca histeris. Dia mengambil pisau dari kantongnya dan berlari ke arah Mika. Duh, serak. Aiden menendang Bianca namun lengannya tertancap pisau yang dilemparkan oleh Bianca. Aiden meringis namun dia menutup kepala Mika agar gadis itu tak melihat apa yang terjadi. Tangkap mereka pengawal, teriak Aiden. Drap. Seketika 10 orang pengawal berbaju hitam masuk dan menangkap keempat perempuan itu. Kau tak apa? Tanya Aiden yang dijawab dengan kepala oleh Mika. Dengarkan aku, siapapun yang berani mengusik istriku akan mengambil nasib yang sama dengan mereka, teriak Aiden. Istri, semua orang berguncing tentang pengakuan Aiden. Tutup matamu sebentar, ucap Aiden. Serak. Aiden mencabut pisau itu dari lengannya dan membuangnya ke lantai. Darahnya bercucuran ke atas lantai. Tanganmu, lirik Mika. Tak apa, ayo pergi, ucap Aiden sambil merangkul Mika. Mereka semua terdiam melihat kejadian itu. Tak ada yang berani berbicara. Tak ada yang berani melawan saat Aiden sudah bertindak.